Pada saat Nabi Ayub menderita penyakit yang tak kunjung sembuh hingga beliau dijauhi orang-orang dan juga diusir dari negerinya sendiri, tapi istrinya tetap setia dan sabar mendampingi Nabi Ayub. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Nari Ibrahim, Lebanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya sedang menuju sebuah tempat wisata bersejarah di Hasmi Street, Amman, Yordania. Tempat ini begitu indah, hingga selalu menjadi rujukan bagi wisatawan untuk berkunjung. Roman Theater, sebuah simbol peradaban pertemuan antara Romawi dan Islam. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di Roman Theater. Roman Theater ini dibangun pada abad kedua Masehi pada masa Kekaisaran Antonius Pius. Dan bangunan ini bisa menampung 6.000 lebih penonton. Masya Allah, tabarakallah. Tempat bersejarah ini merupakan situs arkeologi warisan Romawi yang kemudian berada di bawah kekuasaan Islam dinasti Umayyah. Dulu, bangunan ini digunakan sebagai pertunjukan seni dan gladiator. Namun, kini digunakan sebagai tempat konser serta acara budaya. Berjalan sedikit ke sisi barat, saya menemukan Museum Tradisi Populer Yordania atau Jordan Folklore Museum, serta Museum Dongeng Yordania. Membuat saya penasaran, ingin melihat ada apa saja ya yang menarik di sana. Saudaraku, di kawasan Roman Theater ini terdapat museum yang isinya peninggalan-peninggalan zaman perang Romawi dulu. Nah, seperti ada senjata, pisau, bahkan pedang, dan juga ada busur tuh. Luar biasa. Saudaraku, di kawasan Roman Theater ini terdapat museum orang-orang Jordanian zaman terdahulu seperti alat-alat perang tradisional dan juga peralatan-peralatan lainnya. Selain menampilkan senjata, alat musik, dan benda lainnya, tempat ini juga menampilkan kekayaan warisan budaya, serta gambaran kehidupan tradisional Yordania. Saudaraku, di museum ini juga memperlihatkan orang-orang zaman dahulu di Jordanian, dan di belakang saya ini ada suku Baduin. Nah, seperti ini kegiatannya. Suku Bedoin atau yang sering kita kenal sebagai suku Baduy Yordania merupakan kelompok etnis Arab nomaden atau semi-nomaden yang mendiami gurun di Yordania, terutama di wilayah Wadi Rum. Mereka adalah penduduk asli yang terkenal dengan gaya hidup tradisionalnya, menggembala unta atau kambing, serta tinggal di tenda kulit kambing. Saudaraku, hari ini kita akan menapaktilasi kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi yang terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa menghadapi ujian hidup yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berada di Jordan, di daerah Batnah Harbit Ayub, yang dipercaya warga sekitar ini adalah makom atau tempat tinggal Nabi Ayub selama dia berdakwah dan sakit. Wallahu a'lam. Tenang dan syahdu. Kesan pertama yang saya rasakan ketika menginjakkan kaki di makom Nabi Ayub alaihi salam. Saudaraku, di sini ada prasasti yang menceritakan tentang Nabi Ayub, yaitu Nabi Ayub adalah nabi yang sangat kaya raya dan bergelimang harta. Namun, ia diberi cobaan oleh Allah berupa kehilangan harta dan juga kedua anak-anaknya. Dan juga Nabi Ayub diberi ujian berupa penyakit yang tak kunjung sembuh. Namun, walaupun Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah, beliau tetap beribadah kepada Allah dan tetap berzikir siang dan malam. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah."
Quran Surat Syad ayat 44. Saudaraku, pada saat Nabi Ayub menderita penyakit yang tak kunjung sembuh hingga beliau dijauhi orang-orang dan juga diusir dari negerinya sendiri, tapi istrinya tetap setia dan sabar mendampingi Nabi Ayub. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, saat mengelilingi makom Nabi Ayub alaihissalam, saya melihat sebuah pohon yang konon sudah ada sejak zaman Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Saudaraku, di sekitaran makom terdapat pohon yang diperkirakan umurnya sudah ribuan tahun dan masyarakat sekitar percaya bahwa pohon ini sudah ada sejak masa Nabi Ayub. Subhanallah. Pohon ini diyakini tumbuh dari bekas tongkat atau tempat Nabi Ayub menghentakkan kaki. Pohon ini sering disebut sebagai bagian dari keajaiban tempat penyembuhan beliau. Musim dingin membuat pohon ini menggugurkan daunnya. Sayang sekali, kita tidak bisa menyaksikan keindahan pohon tum pada saat rimbun, yang menjadi saksi kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Saudaraku, pohon tum ini sama seperti pohon zaitun ya, buahnya bisa dimakan langsung, bisa dijadikan minyak dan juga sabun. Nah, saya penasaran gimana sih rasanya? Meskipun kondisinya kering, namun saya masih penasaran, ingin sekali memetik buahnya secara langsung. Nah, saudaraku, buah dari pohon tum ini kelihatan kering karena mungkin musim dingin ya. Beda sama minyak zaitun atau buah zaitun. Dia walaupun musim dingin tetap berbuah lebat dan menghasilkan Masya Allah tabarakallah. Nah, ini kelihatan nih buah dari pohon tum. Kayaknya ya kalau misalnya lagi musim berbuah ini manis banget. Karena memang kelihatan ini merah banget kayak buah delima. Isi dalam buah delima. Nah, ini. Ya, gimana mau cobain? Coba ya. Cobain dikit aja. Bismillah. Kayak batu, saudaraku, bisa digigit nih, keras banget. Karena emang ya musim dingin, jadi kita bisa ngeliat ya dari daunnya aja juga berguguran, tinggal batangnya doang, ranting-rantingnya doang, dan buahnya juga kering. Masya Allah, tabarakallah. Dilain. Dilain. Saudaraku, di tengah perjalanan kita nggak sengaja ketemu sama gerombolan kambing ini dan kita lihat kegiatannya apa aja di sini. Saudaraku, sebuah desa yang berada di pegunungan Lebanon. Desa ini berada di antara Baalbek dan juga kota kuno Byblos. Hawanya yang sejuk dan rumputnya yang subur tentu saja sangat cocok dipakai untuk memelihara hewan ternak seperti kambing. Nah, di sana kelihatan kambingnya tuh kayak ada yang lagi ngelaga tanduk gitu, lucu banget. Dan view-nya Masya Allah, subhanallah, bagus banget. Saudaraku, menggembala kambing sudah menjadi tradisi bagi orang Timur Tengah. Kambing juga memiliki keutamaan sebagai harta terbaik pada akhir zaman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hampir datang masanya bahwa sebaik-baik harta seorang Muslim itu adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung serta tempat-tempat subur, karena menjauhi berbagai fitnah yang mengganggu agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Gimana saudaraku, udah cocok belum pelihara kambing saya? Nah, ini gede banget. Udah jangan bercanda gitu lagi tuh. Soalnya ini kelihatan ya saudaraku ya, sepertinya ada yang lagi terluka bagian kepalanya karena mungkin sering ngelaga tanduk kayak gitu. Kelihatan di atasnya tuh kayak dikasih belau. Oh iya, ada satu hal unik lagi nih, yaitu kebiasaan kambing membenturkan kepalanya. عشان يطلع هذا. Iya, sambil luka gitu ya. ما بيطلع منه لحاله، فاجباري بينطحوا بعضهم بيساعدوا بعضهم مشان يعطوا مجال للي يطلع القرن محله. Berantem supaya ininya keluar bang. Masya Allah saudaraku, tadi Bapak Joni bilang kenapa kambingnya selalu
mengadu kepala yang seperti itu ternyata ada khasiatnya. Khasiatnya adalah untuk menumbuhkan si tanduknya kambing, dan juga sebenarnya ini lagi masa pemerahan susu kambing, tapi karena hamil Pak Joni stop dulu untuk memerah susunya. Subhanallah. Saudaraku, berada di Lebanon rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi kuliner khasnya. Orang lokal sering menyebutnya sebagai pizza Lebanon, berupa roti pipih yang dipanggang menggunakan beberapa topping. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam mama. Waalaikumsalam. Bade wade jibni. ايه جبنه نه. ابى اشتري جبنه Oke, زعتر cheese. كشف زعتر Jibni? ايه ابى اشتري تفضل زعتر Oke, Jaktar. Oke. زعتر Syukuran, Mama. حبيبي اهلا فيكم Assalamualaikum. Manakis yang saya pesan menggunakan topping za'atar, yaitu campuran thyme kering, sumak, dan juga wijen, rempah khas Lebanon. Uniknya lagi, proses masaknya masih sangat tradisional, menggunakan alat panggang yang bentuknya seperti wajan terbalik. Masya Allah. Manakis merupakan kuliner kuno yang sudah ada sejak abad ke-10. Diperkirakan awal mulanya berasal dari daerah Levan. Aroma manakis mulai menyeruak. Saya jadi makin penasaran dengan rasanya. Mari kita coba ya. Masya Allah. Syukuran, Mama. حبيب قلبي تفضل Ya, syukuran. Saudaraku, dingin-dingin kayak gini saya mau makan manekis pakai lapne. Penasaran banget gimana rasanya? Langsung kita cobain. Bismillah. Luar biasa, Masya Allah. Saudaraku, ini lapnehnya seger banget dan cocok banget dicocol dengan manekis yang pakai jatar ini. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat sekali saudaraku. Kualitas lapne premium dipadu dengan roti tradisional khas Lebanon. Lapne yang dibuat menggunakan bahan dasar susu segar yang langsung diambil dari perahan susu terbaru membuat rasanya sangat fresh. Saudaraku, hadis riwayat Bukhari menurut Aisyah radhiyallahu anhu, susu yang difermentasi adalah makanan yang paling baik. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Barang siapa yang menyakiti hewan ternak, maka dia akan menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, berarti dia menyakiti Allah. Barang siapa yang menyakiti Allah, akan diazab di akhirat kelak.